Rumah tangga banyak hutang, sang suami tak bisa membayar karena sakit, sang istri pilih jalan pintas. Sang istri merasa kehidupannya memang sudah tak berguna, akhirnya memilih jalan ini. Seorang wanita bernama Anis Puji Lestari berusia 35 tahun menikah dengan Ahmad Romdon 47 tahun, sudah menikah 16 tahun dan dikaruniai satu orang anak yang sudah SMP. Pekerjaan wanita tersebut adalah guru senam dan masih aktif. Bahkan dirinya pun aktif Sabtu Minggu demi mencari keuangan menggantikan sang suami yang kini tak bekerja. Diketahui sang suami dulu bekerja sebagai petani, bahkan juga sering menerima servis pembetulan TV. Namun kini karena dirinya sakit, entah sakit apa sang suami kini tak bekerja lagi. Setelah berumah tangga 16 tahun, Ahmad Romdon kini sakit-sakitan. Dirinya hanya bekerja di rumah saja apabila ada yang membetulkan TV. Ahmad Romdon sendiri tak tahu dirinya sakit apa. Sudah ke dokter namun tetap masih seperti ini. Dari kehidupan dirinya bekerja dulu pun memang kehidupannya tak pernah berlebihan. Bekerja sebagai petani hidup pas-pasan, bahkan Ahmad Romdon yang tak punya tabungan malah punya hutang senilai 40 juta. Entah hutang untuk apa 40 juta itu tak pernah dijelaskan, namun setelah dirinya sakit-sakitan makin membuat dirinya tak bisa membayar hutang tersebut. Sang istri yang bekerja sebagai guru senam pun memang kerap membantu membayarkan cicilannya, namun tetap hutang tak pernah lunas. Karena memang kebutuhan makin banyak dan juga anak semata wayangnya sudah SMP, banyak kebutuhan juga, hutang yang tak pernah lunas ini bahkan makin terus bertambah tiap harinya. Membuat sang istri kerap uring-uringan di rumah karena hutang makin banyak. Meminta sang suami mencoba bekerja lagi mencari peruntungannya, namun ternyata tak pernah ada. Saking beratnya permasalahan ini di mata Anis sang istri hingga akhirnya rumah tangga mereka pun kerap cekcok. Saat itu Anis pun sempat meminta cerai dari sang suami hingga keduanya pisah rumah. Tak lama memang keduanya pisah rumah hingga akhirnya Anis dengan sang suami pun rujuk kembali dan bahkan menikah lagi secara siri. Suami yang sakit-sakitan, namun di mata Anis sang suami Romdon memang pemalasan. Setelah tahu kalau sang istri menghasilkan uang, Romdon pun makin tak mau mencari uang. Dirinya yang tak bisa kerja keluar karena sakit, menurut sang istri bisa mencari pekerjaan lain di rumah, namun ternyata itu pun tak dilakukannya. Romdon dinilai keenakan karena sang istri bisa mencari uang. Bahkan Romdon pun kerap tak memperhatikan masalah hutang, ditagih hutang dirinya pun tak peduli. Hutang yang sudah jatuh tempo membuat sang istri muak karena mendapatkan banyak teror, namun sang suami malah tenang-tenang saja. Hingga akhirnya sang istri pun mengambil tindakan. Anis yang kesal akhirnya di tanggal 18 Februari 2023 mengambil tindakan. Sebelum subuh saat itu, Anis pun langsung memukul Ahmad Romdon yang tengah tidur dengan palu dan membuat Ahmad Romdon langsung lemas, bahkan langsung mengembuskan napas terakhirnya. Bukan tanpa alasan Anis memukul 4 kali. Saat itu Anis mengaku kalau dirinya memang menginginkan sang suami tak bernyawa lagi. Anis mengaku sempat panik saat itu, namun akhirnya dirinya mencoba tenang dengan cara berakting, mengabari kakak Romdon dan menyebutkan kalau Romdon jatuh dari kamar mandi. Kakak Romdon pun datang dan tak lama para tetangga datang karena melihat keributan. Romdon sedang berada di kamar mandi dengan bersimbah darah. Saat itu pun semuanya membantu Romdon, bahkan saat itu kepala desa meminta lapor polisi dan dibawa ke rumah sakit, namun keluarga menolak. Hingga akhirnya Romdon pun dimandikan, namun saat dimandikan para tetangga merasa ada yang aneh, namun tak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya Romdon pun tetap dimakamkan. Usai dimakamkan, para tetangga yang merasa ada yang aneh terus bergosip hingga akhirnya kedengaran pihak kepolisian dan langsung pihak kepolisian menyelidikinya. Di tanggal 20 Februari makam dari Romdon pun dibuka dan diotopsi hingga akhirnya dalam laporan otopsi Romdon mendapatkan banyak siksaan di sekitar mata. Pihak kepolisian langsung menyelidiki kasus ini. Di tanggal 21 Februari 2023, sang istri Anis langsung dijadikan tersangka. Di tanggal 21 2023, sang istri Anis pun dijadikan tersangka. Saat itu Anis pun tak membantah apapun dan menyebutkan motifnya karena kesal sang suami tak bekerja dan banyak hutang. Bahkan sang suami seakan tak peduli dengan hutang yang ada. Polisi yang merasa kalau ini adalah pembunuhan berencana meski Anis membantah. Di awal menyebutkan ini semua hanya spontan karena dirinya kesal. Polisi pun akhirnya menemukan barang bukti di dekat rumahnya. Ada senjata yang dipakai dan juga ada baju Anis yang beruburan darah merah. Anis yang mengaku menyesal dirinya pun meminta maaf kepada anak semata wayangnya. Dari permasalahan ini Anis pun dinyatakan bersalah dan dihukum 15 tahun penjara.
Sang anak mengaku memaafkan sang ibu dan akan menunggu sang ibu hingga sang ibu bebas kelak. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu kasus-kasus selanjutnya.